Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera dan kita masih mengisahkan tentang legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang atau Aceh Tamiang. Oke teman-teman, kita masuk ke episode ke-15 dan di mulai episode 15 kami akan masuk ke lokasi tempat tragedi itu terjadi dengan judul Kenapa Nama Tempat Tewasnya Gajah Mada Disebut Manyak Payet. Oke ya teman-teman, ini edisi 15. Kalau bisa teman-teman nanti membaca dulu dari edisi pertama sampai edisi 14, karena ya memasuki edisi 15 ini nanti akan ada kami sebut nama-nama yang agak asing jika Anda nanti tidak memulai dari awal. Oke. Kita akan masuk di episode 15 ini tentang kenapa nama tempat kawasan tewasnya Mahapati Gajah Mada itu disebut Manyak Payet. Dan ada yang pihak bilang bahwa Manyak Payet itu disebut katanya cocokologi dari sebutan kata Majapahit, Mojopahit. Itu kami tampilkanlah sebuah foto di video ini kantor camat Manyak Payet. Dulu tahun 2016 kami selalu berkoordinasi dengan camat di sini. Nah, dengan menampilkan ini jadi pihak-pihak yang bilang bahwa Manyak Payet itu cocokologi. Nggak mungkin lah pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang membuat sebuah nama di kantor camat karena hasil cocokologi. Nah, itu yang kita ingin sampaikan. Makanya kami bikin foto aja langsung video ini dengan gambar dari kantor camat Manyak Payet. Ini kira-kira lokasinya kalau dari Medan melewati kota Kualang Simpang dan nanti turun di Tualang Cut. Oke teman-teman ya, kalau dari Aceh, Banda Aceh sebelum kota Kuala Simpang dia. Jadi ini memang tempat yang agak di tengah lah antara Kuala Simpang dengan Langsa. Begitu ya teman-teman ya. Karena ini posisi di Tualang Cut ini di tengah. Kalau teman-teman orang Aceh atau di Tamiang sana pasti mengerti apa yang saya katakan ini. Di mana posisi kantor camat Manyak Payet ini. Karena kami udah dari 9 tahun teman-teman. Jadi kami sudah paham betul lokasi ini. Dulu kami selalu keluar masuk itu selalu koordinasi ke kantornya camat Manyak Payet dan Kapolres Manyak Payet yang berada di posisi sebelah kanan. Dan biasanya kami masuk dulu dari Tualang Cut ini. Dari belakang kantor camat Manyak Payet ini. Terus ke belakang nanti sampailah di Kampung Pejit. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini bahwa teman-teman kalau belum pernah ke sini janganlah terlalu mengatakan bahwa Manyak Payet ini nama yang cocokologi ya, karena kami seringkali mendengar itu cocokologi. Makanya sekali lagi dengan ada bukti foto video di kantor camat Manyak Payet ini sebagai sampul dalam video di episode 15 ini itu sudah membuktikan bahwa itu bukan karena cocokologi. Nggak bodoh-bodoh amat lah pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang untuk mensahkan itu menjadi sebuah kantor camat. Dan nggak bodoh-bodoh amat lah pemerintahan di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam melakukan ini menjadi camat, kantor camat Manyak Payet. Oke ya teman-teman. Jadi nama Manyak Payet itu dari implementasi dari bahasa Aceh yang mungkin orang Aceh agak susah bilangnya Mojopahit gitu. Itu kan biasa teman-teman. Kenapa dibilang cocokologi? Oke. Sedangkan Pulau Majapahit aja itu dulu kalau di Tiongkok dibilang Java. Kenapa Anda bilang itu cocokologi? Susah orang di Tiongkok sana bilang kerajaan Majapahit. Mojopahit. Coba Anda lihat transkrip. Sriwijaya aja nggak disebut Sriwijaya kalau di Tiongkok. Kenapa Anda bilang cocokologi? Kalau bahasa dari Mojopahit terus orang Aceh menyebutnya Manyak Payet. Terus kenapa Anda nggak bilang cocokologi itu yang di Tiongkok? Sejak kapan Tiongkok bisa lancar bisa membilang kerajaan Majapahit? Nggak ada kan? Jadi teman-teman harus bisa juga mengerti itu. Nggak ada catatan di Tiongkok disebut dengan kalimat pasti seperti sekarang. Kerajaan Mojopahit. Nggak ada kalimat Tiongkok seperti itu. Ya kan? Itu yang perlu kami kasih perhatian. Karena banyak kali orang katanya cocokologi lah. Mojopahit ke Manyak Payet. Kau kan bukan orang Aceh. Kadang kita kesal teman-teman ya. Kita nggak pernah menjustis hal-hal sejarah di luar sana. Tapi begitu tewas mati Gajah Mada di Tamiang. Terus dari namanya Mojopahit disebut jadi Manyak Payet. Oh cocokologi itu katanya.
Ya kan, itu kan Anda nggak mengerti bahasa di sini. Padahal sebenarnya dalam catatan sejarah Kerajaan Majapahit dulu kan namanya Wilantika. Nah, ya kan nggak ada dalam catatan seperti itu. Majapahit dulu namanya itu Wilantikanya itu sebenarnya. Kerajaan Wilantika. Kami juga masih bertanya-tanya kenapa dia berubah-ubah jadi Kerajaan Majapahit. Itu aslinya kan Wilantika. Itu yang harus dimengerti juga ya kan. Nanti kalau kita bilang cocokologi, kejang-kejang kalian. Nah, itu yang kadang-kadang kita pusing kan. Dulu kan Wilantika namanya, kok berubah jadi Mojopahit? Itu cocokologi. Nanti stroke kalian kalau kalian bilang begitu. Nah, jangan teman-teman juga jangan bilang bahwa Mojopahit ini jadi berubah di Aceh jadi Majapahit yang dibilang cocokologi. Itu logat bahasa. Oke ya, di Tiongkok itu tidak ada. Tiongkok nggak bisa menyebut dengan kerajaan Majapahit seperti ejaan kita. Jangan dibawa ejaan Indonesia lah. Dulu kan nggak seperti ini ejaan. Kalau lahir mungkin zaman reformasi. Sementara nama ini masih di awal-awal merdeka. Nanti kami akan video berikut kami akan tunjukkan dulu. Supaya Anda ngerti gitu ya. Oke ya teman-teman. Udah kami jelaskan itu dan kami hanya mau bilang bahwa tragedi tewasnya Mati Gajah Mada itu sekarang bernama Majapahit. Majapahit ini dulu namanya sebuah desanya ini teman-teman. Desa itu ada di belakang. Jadi desa itu dulu namanya Mojopahit. Tahun 50-an mau ke 60-an dirubah sama gubernur Aceh waktu itu sehingga dengan logat Aceh Majapahit. Nah, supaya itu tidak dilupakan, itulah jadi Kecamatan Majapahit supaya dia luas karena ruang lingkup perang itu kan luas. Di belakang desa di belakang kantor camat ini semua kejadian itu, teman-teman ya. Jadi di belakang kantor camat inilah terus ke belakang ke pesisir pantai. Ini nanti kan ke belakang ke pesisir pantai. Disitulah tragedi itu. Nah, makanya dibikin kantor Camat Majapahit supaya dia lebih luas. Nah, desa tempat asal nama ini sekarang diganti namanya Kampung Masjid. Gitu ceritanya ya teman-teman. Supaya dia lebih luas. Karena kalau nanti dibikin hanya desa Mojopahit atau Majapahit itu kantor camatnya tidak bisa jadi patokan gitu. Tapi kalau ini kan udah mengerti. Teman-teman datang ke kantor camat Majapahit ini, teman-teman bisa bilang ke orang di camat ini bilang, "Di mana ya tempat tragedi tewasnya Pati Gajah legenda itu?" Oh, pasti nanti dibilang sebut nama desanya. Pasti ke Kampung Masjid di belakang ini. Nah, itulah dulu nama Majapahit asalnya. Jadi sekarang teman-teman kan sudah kita kasih pahaman kenapa tragedi tewas Pati Gajah Mada itu disebut Majapahit. Itu ya teman-teman ya, itu berubah dari Mojopahit, ada perubahan lokasi gitu aja supaya ini lebih luas karena memang tragedinya luas gitu. Oke ya teman-teman ya, jadi sekali lagi teman-teman kalau mau ke tempat di desa kejadian itu bisa melalui kantor camat Majapahit ini yang ada jalan di sisi kirinya ya, kami biasa dulu lapor sih ke camat Majapahit sama ke Kapolsek. Karena sekali lagi kami ulang-ulang di belakang ini zona merah ya teman-teman. Teman-teman harus mengerti 1000 kali dari episode bawah kenapa tidak bisa ada penelitian dulu. Karena di kawasan ini zona merah. Dulu waktu konflik jalan raya ini juga nggak nyaman. Bus dibakar, mobil dibakar. Itu hal yang biasa teman-teman dulu. Nah, apalagi di belakang ini. Di belakang kantor camat ini. Tempat tragedi tewas yang berarti. Oh itu zona merah teman-teman. Hampir semua desa di belakang itu zona merah. Bekas konflik semua itu teman-teman ya. Jadi kalau kau sendiri-sendiri datang ke sini ya nggak usah lah, itu aja lah. Pikir-pikir lah, gitu aja ya kan. Nah, gitu ya teman-temannya. Kalau Anda orang di Tamiang ini masuk keluar gitu, orang Aceh sih nggak apa juga. Itu pun Anda nggak akan bisa mendapatkan informasi setajam yang kami miliki gitu. Karena kami kan 9 tahun di dalam gitu aja. Jadi kami bisa memahami kejadian itu. Oke ya teman-teman ya. Sekali lagi jangan biasakan bilang kalimat Majapahit itu cocokologi dari Mojopahit ya kan? Karena di Tiongkok kalimat Mojopahit itu tidak ada sama seperti ejaan seperti sekarang. Jangan kau samakan pula ejaan sekarang. Majapahit terus kau bilang Majapahit. Sebenarnya ini tahun 50-an baru dirubah. Bahasa Acehnya cocok di situ. Terus cobalah Anda baru lahir sekarang terus Anda menilai tahun 50-an. Emangnya ente siapa, Bos? Nah, itu aja. Kayak teman-teman ya jangan menilai dari jauh. Itu aja. Kami nggak pernah menilai apa yang terjadi di Kerajaan Majapahit. Gak ada kami menjustis Kerajaan Majapahit. Tapi kalau dia tewas di sini kami bilang tewas. Gitu aja ya. Diduga. Biarpun kami yakin ya kita bilang aja lah diduga ya kan. Itu yang perlu kami sampaikan ya teman-teman ya. Ini teman-teman kalau mau koordinasi, kalau mau datang ke sini kami sarankan bisa ke kantor camat Majapahit ini sama Kapolsek di sebelahnya teman-teman ya.
Itu saran kami, oke. Supaya Anda jangan sok paten main-main ke belakang sana, itu aja. Itu aja kami bilangnya teman-teman ya. Jauh-jauh hari gitu kami sampaikan karena kami sudah biasa berhadapan dengan mantan-mantan kombatan kami yang sudah kami anggap sebagai saudara, teman, karena bahkan mereka membantu kami banyak lah. Cukup banyak. Jadi itu ya teman-teman ya. Di episode ini mungkin sampai di sini aja. Dan episode kedua kita akan masuk ini lebih dalam ya teman-teman di episode ini. Tapi kami minta Anda mempelajari dari episode pertama sampai ke episode 15 ini. Karena nanti akan ada kalimat-kalimat yang akan membuat Anda terkejut. Nanti di dalam kami sebut Bhairawa Tantra. Kalian bingung ya kan? Apa itu Bhairawa Tantra katanya kan? Bingung juga kan. Begitu nanti kami cerita ada benturan Hindu dan Buddha, teman-teman bingung lagi kan? Karena tragedi itu kan di dalam gitu aja. Oke ya teman-teman, sudah dapat gambaran ya. Jadi Anda udah bisa lihat kawasan tempat tewasnya Mapati Gajah tempuran Majapahit dulu di belakang kantor camat inilah. Tempat itu kalau Anda jalan-jalan Medan Banda Aceh udah pasti Anda akan lewat Tualang Cut ini. Oke. Kami kadang pulang jam 1 malam dari sini nunggu bis Kurnia. Ini cerita lah nih ya biar teman-teman kalau orang Aceh Tamiang pasti ngerti gitu kan. Kami dulu pulang tuh jam 1 malam dari dalam teman-teman. Diantar sama Pak Datuk sama mantan-mantan Panglima Agam tuh tunggu di simpang Tualang Cut, nggak jauh dari Camadi. Kami nunggu bis Kurnia yang dari Lok Semawe itu, nanti jam 1 jam 2 lewat dia di Tualang Cut. Nah, Kurnia itu masih body Celsius 1521. Coba misalnya, kami hafal teman-teman. Jam 12 malam jam 1 tuh diantar tuh pada tuh, karena kami harus pulang kan ke Medan supaya kami pagi di sana. Jadi kami nunggu itu jam-jam segitu teman-teman. Nah itu cerita yang kalau kami cerita nih teman-teman di Aceh Tamiang pasti paham itu. Kami nggak akan nunggu simpang Tualang Cut. Kami nunggu kalau naik bis malam-malam. Sama kami juga gitu teman-teman. Kalau nanti kami dari Medan, nanti kami ditunggu tuh di simpang Tualang Cut tuh sama mantan-mantan kombatan. Oh paten lah kawan-kawan. Kami jemput kami mantan kombatan loh teman-teman. Nunggu di situ, nanti kami diantar ke dalam. Udah lapor dulu ke Kapolsek, kami diantar ke dalam. Begitulah hubungan kami sama masyarakat di sana. Jam 12 malam pun diantar ya. Begitulah teman-teman. Kalau udah deket, baik-baik banget loh teman-teman. Bener gitu. Jam 12 malam kami diantar sampai sana. Dari dalam sana untuk nunggu bis Kurnia jam 1 yang dari Lok Semawe. Kalau teman-teman paham kalimat kami ini, udah paten lah itu Anda tuh. Pasti ngerti rute-rutenya jam berapa Tualang Cut. Itu teman-teman, nggak berani keluar kalau nggak dikawal. Oh gila lah teman-teman kalau nggak dikawal sama Pak Datuk, nggak berani kami keluar teman-teman. Iya teman-teman, karena biarpun katanya sudah safe aman, tetap juga ngeri-ngeri sedap di daerah belakang konflik ini gitu aja. Ya kita kan jaga-jaga loh teman-teman. Kita dari Jakarta, dari pusat gitu. Jadi ya kami senang masyarakat di desa menganggap kami sudah seperti keluarga, sehingga kami sudah biasa seperti itu. Itu pun kami nggak berani masuk sendiri kalau nggak dijemput dan diantar keluar loh teman-teman. Oke ya teman-teman, mungkin sampai di sini aja di episode ini. Kita akan masuk sebuah babak baru mulai 15 ini. Sampai kita akan ceritakan semuanya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe.